baik terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Ibu untuk khotbahnya ya. Adik saya menikah dengan wanita dengan latar belakang yang tidak benar. Nah ini nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Ya, tapi dan sering menghabiskan uang ortu. Apa saya harus terima dia tinggal di rumah ortu saya? Bapak saya tinggal seorang diri dan tidak bisa melawan karena usia. Apakah saya harus terima dia tinggal di rumah orang tua saya karena sering begitu menghabiskan uang orang tua? Gimana Bu? Ya kalau selama dia nggak bisa diapa-apain, emang kalau misalnya diusir apa dia juga nggak punya kuasa? Lebih baik taruh ke tangannya Tuhan aja ya. Apapun yang nggak bisa kita atasi, Tuhan itu sudah punya solusi. Jadi doakan terus. Kan khotbah saya juga ya kan, orang kalau misalnya dalam keadaan masih buta, doakan aja Tuhan, bukakan mata rohaninya, bukakan mata hatinya, bukakan mata akal budinya. Itu seperti di Daniel 4 ayat berapa tadi? Ayat 34 atau berapa ya? Itu mata akal budi itu langsung jadi baik nanti. Doakan terus, perkatakan, jangan ngomong yang negatif. Memang dasar punya adik tidak tahu diri, adik kurang ajar, adik brengsek, itu anak durhaka itu tidak boleh diomongin. Kita justru punya kuasa, kita memperkatakan, aku bersyukur punya adik yang baik, yang takut Tuhan, benci dosa. Mulai sekarang doanya seperti itu, tidak usah diusir-usir. Kita pakai kuasa, otoritas kuasa sebagai anak Allah, karena kita tahu seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Kalau kita mengucapkan bahwa ini adik yang baik, adik yang takut Tuhan, yang benci dosa, dia akan mencintai orang tuanya, dia akan hormat dan sebagainya, itu kayak benih. Benih lama-lama buahnya manis ya. Kalau benihnya omongan brengsek-brengsek ya buahnya pahit, buahnya adik tidak akan ada. Tapi kalau benihnya positif-positif yang manis, nanti pertobatannya adik itu nanti jadi yang manis juga. Itu aja ya. Mulai sekarang pakai otoritas kuasa, perkataan, dikatakan, didoakan, diberkati. Saya percaya ini tidak akan pernah sia-sia, karena dibalik doa orang benar itu besar kuasanya. Di balik ngomel tidak ada kuasa, tapi di balik ngusir-ngusir juga tidak punya kuasa. Sudah lakukan doa yang benar ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah dijawab lagi. Nah ini ada pertanyaan yang langsung direct message kepada saya. Bagaimana cara membedakan apakah masalah yang kita alami adalah proses pembentukan dari Tuhan atau akibat dari kesalahan kita sendiri? Cara membedakannya gimana Bu? Gini, kalau menurut saya, setiap masalah itu pasti ada kesalahan kita. Kan kita ini bukan manusia sempurna. Tangkap ya, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Apa yang kita tabur di masa lalu, itu yang kita tuai di hari-hari ini. Nah, saya pernah berpikir, Tuhan, kalau manusia itu sudah jatuh di dalam satu kesalahan, ya, gimana caranya kita hari ini bisa melihat jalannya Tuhan? Tidak ada jalan lain seperti itu tadi. Dulu kita tidak takut Tuhan, jadi takut Tuhan. Langsung kita akan menikmati. Aku akan menunjukkan jalan yang harus engkau pilih, dan engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi masalah apapun, saudara tidak usah ngomong. Manusia itu gini, waktu bersalah, berbalik, bertobat. Tidak langsung berubah masalahmu, enggak. Tangkap ya, kita sudah jadi takut Tuhan. Nah, waktu kita sudah takut Tuhan, masalahmu belum berubah, itu namanya proses pikul salib. Supaya di tengah proses, tidak gampang-gampang seperti bangsa Israel. Kan Tuhan tidak kasih jalan yang paling terdekat. Nanti kalau sudah terdekat, malah bangsa Israel tuh gampang kembali ke Mesir. Nah, kita juga sama. Kalau kita doa cepat dijawab sama Tuhan, kitanya tidak berubah, tidak bertobat, tidak berbalik, kita ini nanti jatuh lagi ke dalam dosa yang sama.
Makanya kita perlu berbalik, bertobat dulu, supaya waktu kita dipulihkan, kita sudah hidup dalam pertobatan. Istilahnya gini, kalaupun diberkati kaya, ya kaya dalam pertobatan. Ngerti ya? Kalaupun rumah tangga dipulihkan, ya pulih dalam pertobatan. Tangkep ya saudara, itu beda loh. Kalau kita dipulihkan dengan cara kita, mungkin ini kita pikir waktunya Tuhan. Senyatanya enggak. Kita sendiri yang mempercepat. Nanti dipulihkan belum dalam pertobatan. Saudara hidup dalam dosa lagi, diproses lagi. Makanya harapan Tuhan, kalau sabar di ruang tunggunya Tuhan, saya percaya kalau saya sudah dipulihkan total, itu sudah pemulihannya dalam pertobatan. Enggak mungkin pertobatan yang tobat kumat, tangkep ya. Makanya hari ini sabar. Tuhan tuh lagi membentuk pertobatan kita, perbaikan. Tuhan tuh lagi diperbaiki. Kita kayak rumah itu direnovasi, saudara. Ya, direnovasi supaya waktu kita selesai, nanti renovasi selesai, kita akan lihat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi jangan takut, ya. Jadi kalau setiap masalah, kalau kita sudah hidup benar, masalahmu tambah berat, itu namanya proses. Itu aja, ya. Pokoknya yang penting kita akan yang tahu sendiri. Kita masih suka marah enggak? Kita suka tersinggung enggak? Kita suka sakit hati enggak? Kalau itu sudah enggak, kita sudah dengar suara Tuhan, berarti itu pertobatan yang sudah benar kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah dijawab. Semoga ya ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang bertanya semua ya bisa cukup mengerti untuk jawabannya ya. Baik. Nah, Bu, mau tanya nih. Saya ini kayaknya nggak fokus untuk puasa begitu, dia itu nggak bisa fokus, gagal terus gitu. Karena hatinya tuh suka tiba-tiba ada jengkel gitu. Nah, terus bagaimana ya gitu, bisa tahu kalau saya ini lagi kepahitan sama seseorang. Tapi mungkin juga dia lagi kepahitan sama seorang yang satu rumah gitu. Nggak damai gitu rasanya sepertinya, ya jadi membuat puasanya gagal gitu. Nah, ini gimana ya cara untuk mengantisipasi ini, Bu? Iya, jangan bocor hati. Kan Tuhan bilang, jagalah hatimu, bukan hatinya orang. Orang mau nyakiti kita, orang mau punya niat busuk sama kita nggak bisa jaga hatinya orang. Jujur, misalnya saya sudah jadi orang yang baik. Saya bisa enggak mengajak setiap orang itu suka sama saya. Walaupun saya sudah jadi orang baik. Orang masih menghakimi saya, ada enggak? Oh ada, saudara. Siapa Bu Eli? Oh ada, hamba Tuhan. Barusan ini saya dengar, ya, ya cukup menyedihkan sih. Saya tahu orangnya. Padahal kalau ketemu saya, orangnya ini baik, selalu memuji saya. Ya, bayangin loh ya. Saya tuh sampai enggak habis mikir, saudara. Terluka ya terluka. Orang itu kalau di depan saya, puji-puji saya, Bu Eli pelayanan hebat. Tapi satu kali saya itu dilapori seseorang. Orang ini sampai delete kontaknya hamba Tuhan ini loh. Dia bilang ini, Bu, Ibu Eli tahu, suatu kali saya dikenalin sama seorang hamba Tuhan A gitu ya dia sebut. Terus hamba Tuhan ini tahu, saya bilang, saya ini sudah di mentoring sama Bu Eli. Saya sudah di banyak support. Dia bisa jawab apa, saudara? Bu Eli itu jangan ikut. Kalau ikut Bu Eli itu ya, Bu Eli itu tahu orangnya. Kalaupun dia mau mau dipulihkan gimana? Wong dia lo tidak bisa ngampuni pasangannya. Itu kumpulan Bu Eli itu jangan ikut. Nanti makin terluka karena dia sendiri tidak mau berubah. Nah, coba saudara. Dalam hati saya ya ampun, langsung dia bilang gini, Pak, saya tahu jelas siapa Bu Eli. Saya tahu jelas hatinya seperti apa. Langsung ditutup teleponnya, di-delete itu kontaknya. Saya tuh sampai enggak habis pikir loh saudara. Jujur, kalaupun saya sudah baik sama orang, saya sudah baik. Saya enggak bisa minta orang itu tetap sepakat mengasihi saya. Yang ada kalau orang iri hati gimana? Ya pasti keluar sumber-sumber yang enggak baik. Makanya hari ini kita ini tidak nutup kemungkinan kita sudah baik, kita dikatai orang. Makanya tadi khotbah saya, kalau kita mau lihat berkatnya Tuhan, perbaiki. Yang diperbaiki itu bocor hati itu ditambal sudah. Ya, kalau hari ini ibu lagi jengkel, ibu katakan, aku mau ngampuni. Aku mau ngampuni. Aku mau memaklumi orang yang mulutnya kayak ember. Aku mau memaklumi orang yang nyakiti aku.
Aku nggak mau ngingat-ingat lagi. Aku mau hari ini mengabaikan, bahkan membuang. Sudah seperti khotbah saya. Hari ini 3, memaklumi, mengabaikan EGP, dan membuang. Biur dibuat semua sudah. Jangan pernah simpan apapun. Bocor hati itu paling bahaya. Kalau Tuhan lihat hati, Tuhan melakukan apa yang di mulut kita. Hati-hati dengan mulut, hati dan kemunafikan. Tuhan itu benci loh sama orang yang munafik. Haleluya, haleluya. Tapi nipu orang, nah ini jangan dilakukan. Ya, kalau kita mau lihat loh hari-hari ini diberkati Tuhan itu aja. Berbalik, perbaiki, setia aja sama Tuhan. Karena Tuhan lagi setia menggenapi on the way semua janjinya. Tenang aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah dijawab. Saya akan batasi 3 pertanyaan lagi ya. Yang pertama adalah begini. Sebentar, baik. Nah ini, suami saya selingkuh tapi belakangan ini dia bersikapnya baik, gitu ya. Tapi masih dalam perselingkuhan. Saya buta, bisu, tuli terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Jadi saya tidak tahu dia saat ini masih selingkuh dengan siapa atau enggak juga nggak tahu. Saya selalu bersikap baik pada suami. Hanya ada rasa waspada karena sering di PHP. Nah ini waspada ini ya. Waspada sering di PHP. Dia berselingkuh lagi. Jadi mungkin berulang kali gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau waspada itu jaga hati aja. Nggak usah jaga suami ya. Dosa itu nggak ada urusannya sama sama kita kok. Kan kita nggak boleh jadi hakim. Nggak apa-apa ibu. Kalau ibu masih di PHP dan Tuhan izinkan, itu ada berkat yang jauh lebih besar di depan. Tenang aja ya. Nggak usah takut. Jadi ibu tetap hari ini sukacita, jalani kehidupan. Ya, jaga hati, yang waspada bukan jaga, suami masih kontakan nggak? Kalaupun sampai kontakan, masih hubungan, itu bukan bagian kita lagi. Sudah, aku nggak mau ngurusi, itu aku sudah taruh di tangannya Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang diserahkan buat perbuatan-perbuatan seperti ini, nanti ujung-ujungnya pertobatannya pasti bukan tobat kumat. Karena Tuhan tuh tahu kok cara didik orang bebal, bebal grade 1, bebal grade 2, bebal yang grade 3. Antibiotiknya sudah tahu semua caranya ya. Yang penting ibu kalau sampai tahu suaminya masih PHP, tenang aja. Ibu di PHP ya sukacita ya. Ibu hari ini ngalami tekanan, ditekan lagi ya sukacita aja. Yang penting bersyukurlah ibu masih bisa mengampuni orang-orang yang bisa menyakiti hati pasangan kita. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Shalom Bu Gem, jika suami itu tobat kumat ya, janji misalkan aku mau ninggalin, terus kemudian nanti kumat lagi gitu ya. Nah, apakah kita harus tetap mengampuni atau kalau dia kembali lagi pulang ke rumah itu dikasih persyaratan? Kamu tuh harus takut Tuhan, kasih perbuatan baik, minta maaf sama anak-anak, atau ada cara lain agar suami benar-benar bertobat? Pakai persyaratan atau gimana Bu? Nggak usah nanti kabur lagi. Nggak usah ya. Sudah, nggak usah pakai syarat-syarat. Sudah, biarin aja. Kalau dia sudah dibawa Tuhan, bertobatnya sungguh-sungguh, hatinya sudah. Itu tadi loh, renungan saya tadi pagi. Hati raja ada di tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 1 ya. Hati raja ada di tangan Tuhan, dialirkan seperti batang air kemana Tuhan inginkan. Kalau hati suamimu sudah ditangkap sama Tuhan, tidak mungkin dialirkan ke pelakor, dialirkan ya cinta istri, anak-anak, cinta Tuhan. Sudah itu. Itu momen yang paling kita tunggu. Ya, kalau selama ini memang Tuhan masih mengeraskan hati, berarti memang Tuhan masih punya kepentingan sama kita. Kayak saya gini, Tuhan bilang gini, sabar ya Eli. Karena aku lagi titipi kamu banyak jiwa-jiwa. Aku lagi mau lihat bagaimana jiwa-jiwa, bagaimana hikmat yang dititipkan sama Tuhan saya hari ini. Ya, orang bilang gini, Bu Eli, enggak semua orang loh dapat privilege kayak Bu Eli. Iya, orang bisa kayak Bu Eli khotbah tiap hari, judul beda-beda, lancar. Itu enggak semua orang bisa loh Bu Eli. Saya itu pernah ditanya beberapa orang di DM. Bahkan ini
hamba Tuhan. Dia bilang gini, Bu, saya mau tanya ya Bu, Ibu Eli sekolah Alkitab di mana? Karena saya juga sekolah Alkitab, tapi saya itu tidak bisa khotbah kayak Bu Eli. Bahkan kalau saya meniti ya Bu Eli, 20 menit itu sudah mentok Bu Eli. Tak ulang-ulang-ulang, sudah tidak ada bahan lagi. Lah kalau saya lihat live-nya Bu Eli itu kok bisa 40 menit, 50, bahkan lebih dari 1 jam. Terus ngomongnya lancar. Bu Eli sekolah Alkitab di mana? Saya mau ikut Bu Eli. Saya bilang, Pak, saya sekolah kehidupan Pak bersama Tuhan. Saya percaya, tidak semua orang yang bisa dititipi. Tapi lewat proses yang tidak mudah, yang cukup panjang buat saya alami. Tuhan tuh titipin banyak jiwa-jiwa di PD Victory. Tuhan banyak titipin hikmat buat saya sehingga bisa jadi berkat di PD Victory. Makanya jangan takut. Kalaupun di PHP, saudara tidak usah nangis bombay. Saudara ngomong aja, haleluya. Ada berkat besar yang jauh lebih besar lagi di depan. Kesempatan emasnya makin banyak. Emas-emas yang akan kita cari. Ya kayak sekarang PD Victory. Emasnya apa? Ya jiwa-jiwa. Ya bukan yang saya lihat sesuatu berkat materi. Tapi emasnya apa yang Tuhan kasih hari ini buat saya? Kesempatan emasnya. Ini loh. Menuai jiwa-jiwa ini loh. Buat sukacita surga ini tidak bisa saya bayangin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk yang terakhir 2 pertanyaan sekaligus ya Bu ya. Yang pertama gini, apa yang harus saya lakukan jika pelakor menyumpahi anak-anak saya? Gitu ya, karena marah anaknya tidak bisa bertemu dengan suami saya. Berarti pelakornya ini punya anak ya dari suaminya begitu ya. Apakah saya harus doa peperangan? Dan sebatas mana suami harus bertanggung jawab dengan anak pelakor gitu ya. Dan kemudian suami yang udah tersinggung kadang-kadang diem-diem tiba-tiba marah-marah. Nah ini dihadapinya seperti apa Bu? Silakan Bu. Ya, kalau mantra itu diucapkan itu kan bilangan 2323. Mantra ndak akan mempan, ndak ada. Ndak usah tengking tiap hari doa tutup bungkus kita, keluarga kita. Seperti doa saya 1 sampai 22 poin itu loh dibaca tiap hari ya. Itu sudah ayat perlindungan, Mazmur 91, itu ayat perlindungan. Semua ndak akan kena. Ndak usah. Kalaupun dikutuk-kutuki itu kutuknya kembali. Hati-hati loh, kutuk itu lupa loh manusia. Ketika dia berani ngutuki anaknya orang, itu kutuknya kembali ke anaknya sendiri. Makanya kita juga jangan boleh ngutuki anaknya orang juga. Ya, misalnya ibu-ibu jengkel sama anaknya pelakor dikutuki, itu ya anak hasil zina, biar kapok. Nah itu tidak boleh ya. Nanti biarin aja. Itu urusannya Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalaupun suami hari ini masih sensi, saudara hari ini ndak usah ditekan. Saya sudah ngomong sama ibu-ibu, dosa itu jangan disinggung area dosa. Kalau suami di rumah ndak usah disinggung area dosa. Loh Bu, kok enak? Ya bukan kok enak, karena dosa itu sudah jadi bagiannya Tuhan. Kita sama Tuhan lebih pinter mana sih didik suami kita, pasangan kita yang lagi error. Ayo, pinter mana? Coba. Kalau Tuhan sudah didik suami-suami kita, maka selesai loh semuanya. Hari ini jangan pernah takut ya. Kalau ada suami yang masih hatinya mendua hati, sana iya, sini iya, saudara tetaplah bersuka cita. Saudara tetap jaga hati, jangan bocor mulut, jangan bocor perbuatan juga, tetap perbaiki tingkah laku dan tetap setia aja. Setia dalam sama Tuhan itu menantikan janjinya Tuhan. Hari ini kan kita pasti melihat janji dalam pernikahan Tuhan pasti digenapi. Sekalipun mungkin suami sudah tidak pulang rumah, tapi on the way tidak janji Tuhan menggenapi janjinya dalam pernikahan orang-orang benar diberkati, dipulihkan, ada anggur yang manis. Semua lo nanti akan digenapi. Ya kita setia aja sama pasangan, tidak usah dijual belikan, tidak usah ditukar tambah, tidak usah diceraikan. Kita setia aja. Ketika setia dengan prosesnya Tuhan, pasti Tuhan juga setia menggenapi janjinya. Segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Gembala. Sekali lagi yuk tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Wow, waktu berjalan terus dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan ketemu di Zoom di Rabu depan. Jangan lupa daftar retreat dan tetap
berdoa puasa, tetap semangat. Silakan Ibu Gembala tutup di dalam doa syafaat dan doa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mendapatkan tips. Kami tidak mau lagi cari solusi masalah, tapi kami hari ini mau mengubah masalah jadi berkat. Kami mau belajar untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, bukan seminggu sekali, tapi pertobatan itu setiap hari kami akan lakukan. Kami tidak mau belajar untuk keluar dari prosesnya Tuhan, kami tetap mau setia, kami tidak akan melupakan Tuhan. Walaupun hari ini perjalanan kami cukup berat Tuhan, tapi berat itu dengan hadirnya Tuhan akan jadi berkat. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan bawa mereka semakin kenal betapa Engkau Tuhan yang baik, sehingga mereka tidak putus asa menghadapi kehidupan yang makin sulit di masa sukar ini. Karena janji Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berikan keamanan di mana-mana Tuhan, kesejahteraan Tuhan, berikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati retreat Akbar PD Victory 12-14 Agustus. Kami minta campur tangan Tuhan. Kami minta Tuhan orang-orang yang tepat yang akan Kau kirim untuk mereka bisa bergabung Tuhan. Engkau juga memberkati saat ini PD Victory dalam pelayanannya Tuhan. Baik seluruh cabang Tuhan dimanapun Tuhan. Engkau memberkati supaya seluruh pengerja itu punya kesatuan hati. Mereka hidup di dalam perlindungan Tuhan, mereka tetap setia melayani Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Mami Feni, semua diberi kesehatan. Buat setiap kami juga yang sudah melayani Tuhan malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.